Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-7. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran yang tersimpan di dalam firman-Mu. Semoga setiap kata yang kami baca hari ini memperdalam iman kami dan menuntun langkah kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yosua 7 ayat 16-26. Keesokan harinya Yosua pagi-pagi benar menyuruh orang Israel maju ke depan suku demi suku. Lalu kedapatanlah suku Yehuda. Ketika kaum-kaum Yehuda disuruhnya maju ke depan, kedapatanlah kaum Zerah. Ketika kaum Zerah disuruhnya maju ke depan satu demi satu, kedapatanlah keluarga Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu maju ke depan seorang demi seorang, kedapatanlah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Lalu Yosua berkata kepada Akan, "Anakku, muliakanlah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan, jangan sembunyikan apapun dariku." Lalu Akan menjawab Yosua, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Seperti inilah yang kuperbuat. Aku melihat jubah yang indah buatan Sinear di antara jarahan itu, dan 200 sikal perak serta sebatang emas seberat 50 sikal. Aku mengingininya, lalu mengambilnya. Semuanya itu disembunyikan dalam tanah di kemahku, dan perak itu di bagian bawah." Lalu Yosua menyuruh orang lari ke kemah itu, dan benarlah, semuanya itu disembunyikan dalam kemahnya, dan perak itu ada di bagian bawah. Mereka mengambil semuanya dari dalam kemah, dan membawanya kepada Yosua serta kepada semua orang Israel, lalu menghamparkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua bersama semua orang Israel mengambil Akan bin Zerah serta perak, jubah dan sebatang emas itu, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, lembu, keledai dan kambing dombanya, kemah dan segala miliknya. Ia membawa semuanya itu ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Engkaulah yang sudah mencelakakan kami, karena itu Tuhan mencelakakan engkau hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang besar yang masih ada sampai hari ini. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu sampai hari ini tempat itu disebut lembah Akor. Sahabat Scripture Union Indonesia, kesalahan seseorang bisa berdampak pada banyak orang. Contohnya, ketika seorang pemimpin negara berperilaku korup, hal itu dapat merugikan rakyatnya. Selain itu, pejabat lainnya akan mengikuti jejak buruk tersebut sehingga korupsi merajalela di seluruh lapisan pemerintahan. Negara menjadi hancur dan dampaknya fatal bagi banyak orang. Hari ini kita belajar bahwa ketaatan manusia kepada Allah sangatlah penting. Dalam teks ini, terdapat ketidaktaatan tersembunyi yang dilakukan oleh satu orang Israel, yang akhirnya menyebabkan kekalahan Israel dalam peperangan. Israel tidak mampu bertahan terhadap musuhnya karena dosa itu belum terungkap dan dihapuskan. Mujizat Tuhan tidak terjadi, dan kekalahan besar pun dialami karena ketidaktaatan satu orang. Kesalahan satu orang telah memberikan akibat buruk pada seluruh umat. Dari peristiwa di dalam kisah ini, Tuhan hendak menunjukkan bahwa setiap ketidaktaatan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku kesalahan, melainkan juga oleh orang-orang di dalam komunitasnya. Allah mengendaki kekudusan dan ketaatan, tidak adanya kebohongan. Selain itu, sikap bertanggung jawab dan mau mengaku salah jika melakukan kesalahan sangatlah penting.
Oleh karena itu, setiap orang seharusnya bertanggung jawab untuk hidup dalam ketaatan. Dan demi mendidik umatnya, Allah pun dengan berat hati memerintahkan penghukuman bagi ketidaktaatan tersebut. Ketaatan memiliki peran yang sangat penting karena Allah tidak menghendaki ketidaktaatan kita membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri maupun orang-orang terdekat kita. Saat kita mengakui kesalahan kita, relasi kita dengan Tuhan pun dipulihkan. Saat ini kita diingatkan bahwa kekudusan itu penting, bukan hanya individu, tetapi juga kelompok. Marilah kita taati firman Tuhan agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi beban yang merugikan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, tolonglah kami untuk hidup sebagai berkat bagi sesama, bukan menjadi beban dalam relasi dan pelayanan kami. Penuhi kami dengan kasih dan kerendah hatian agar melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam keagungan nama-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.